Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," kalau telah masuk awal malam dari bulan Ramadan, "Futihat abwabul jinan." Sudah dibacanya? Belum kan? Maka dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun wahidun. Maka tidak ditutup dari pintu-pintu yang telah dibuka lebar-lebar tadi satu pintu pun. Asyahra kullahu, di dalam satu bulan sempurna, bulan semuanya, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sebagaimana keterangan kemarin itu bahwa perhitungan bulan di dalam Islam, dan itu yang asli sesuai dengan fitrahnya agama Islam dan fitrahnya perputaran waktu di dunia, adalah mulai Allah ciptakan dunia, bulannya adalah 12 bulan, kemudian menghitung 12-nya tadi adalah dengan hitungan perputaran bulan. Perputaran bulan itu masuknya pergantian hari adalah ketika tenggelamnya matahari. Di malam duluan baru siang. Seperti ini hari Sabtu. Nanti begitu masuk maghrib itu sudah mulai malam Ahad. Malam untuk Ahad besoknya. Yang mana kalau hitungan matahari itu belum dianggap berganti hari kecuali selepas jam 12. Maka akhirnya kadang-kadang dalam undangan itu orang itu bingung. Malam Ahad dengan malam Sabtu itu bisa terjadi kesalahpahaman. Itu kalau di istilah-istilah umum itu sampai nanti malam itu masih Sabtu, sampai jam 12 malam. Jadi nanti Sabtu lepas maghrib ya, dalam hitungannya matahari Masehi itu ya masih Sabtu malam. Jadi kalau kita orang pondok malam Ahad, malamnya Ahad, bukan malamnya Sabtu sudah kelewat. Sabtu itu sudah habis dengan akhirnya siangnya Sabtu. Sudah begitu malam ganti. Maka kalau undangan permalaman itu antara orang yang biasa ngitung pakai bulan dan ngitung pakai matahari itu jadi kadang-kadang salah paham. Selisih satu malam akhirnya. Dan itu termasuk bukti penciptaan langit itu. Seluruh manusia, seluruh dunia itu sepakat. Aneh. Kecuali aliran-aliran baru muncul. Bahwa hari itu setiap pekan 7 hari. Kemudian setiap tahun 12 bulan. Ini termasuk bukti penciptaan seluruh manusia biar di dunia ini bisa berkomunikasi, bisa bergaul, bisa berdagang, bisa mengatur waktu. Allah beri ilham yang sama kepada seluruh manusia, bahkan seluruh jin, mengenai kesepakatan penentuan hari dan penentuan bulan. Dan yang paling tepat adalah dengan hilal, dengan bulan. Kemudian yang di bawahnya adalah pakai Masehi atau pakai matahari.
Coba kalau umpama manusia itu ilham mengenai waktu itu enggak sama. Alangkah sulitnya kita bisa janjian. Alangkah sulitnya kita bisa lamaran. Alangkah susahnya kita menentukan perpulangan. Menentukan ngajinya mau berapa lama, targetnya berapa lama. Nah, karena hari-hari itu berjalan terus, waktu itu berjalan terus sampai kita ini lupa bahwa waktu itu termasuk makhluk yang Allah bersumpah menggunakannya. Jadi kalau orang itu mau berpikir mengenai penciptaan, di antaranya yang termudah waktu yang sedang kita jalani ini. Kenapa kita enggak berkutik benar bergantinya siang dan malam, menggiring kita menuju kematian masing-masing, tuanya masing-masing. Menggiring macam-macam menuju pergantian, perubahan, keusangan, kematian terus. Wal asr, demi masa. Yang ini memasukkan 12 bulan, memasukkan mingguan, pekanan, memasukkan harian, memasukkan pagi, siang, awal malam, tengah malam, akhir malam. Masya Allah. Orang baru berpikir begitu aja sudah paham. Masya Allah. Memang dunia ini jelas-jelas ada yang mengatur. Itulah diantara maksud dari nama Allah Al-Zahir, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha jelas, maha tampak. Ayo, sapa kuwi? Tajuddin karo Ali. Jadi bagi orang iman begitu jelas sekali mengenai adanya pengaturan gaib, adanya penciptaan. Di antaranya pelajaran hari ini adalah urusan waktu. Waktu itu menjadikan bukti nyata bahwa kita ini asalnya Adam. Asalnya kita ini enggak ada. Maka ada hari kelahiran kita. Berarti sebelum itu kita enggak ada kan? Lahir kamu berapa? 1980, 1990. Berarti sebelum itu kamu enggak dikenal. Lam yakung syai'am madhkura. Sama sekali tidak ada yang kenal, enggak ada yang nyebut. Wong ada aja belum. Kok bisa ada itu kronologinya gimana? Oh karena ayah ibu saya menikah. Berapa banyak orang menikah enggak punya anak? Begitu punya anak enggak sempat lahir, mati di perut. Enggak akhirnya enggak ada hari kelahiran, hari keguguran. Masya Allah. Kemudian setiap tahun ada ulang tahun. Ulang tahun sebetulnya bagi orang beriman tuh menunjukkan Masya Allah saya ini dulu nggak ada, diadakan peringatan saya dari nggak ada ke ada, ini ulang tahun ini. Sebentar lagi akan dipunahkan juga oleh yang mengadakan saya. Maka bermula itu menunjukkan kita ini ada yang memulakan. Yang mana semuanya sepakat saya nggak pernah punya rencana mau lahir, mau jadi manusia itu nggak ada. Orang itu kadang-kadang yang dipikir sekitarnya. Ini rumah ini yang rancang siapa? Mobil ini yang rancang siapa? Pernikahan ini yang rancang siapa? Apa itu sutradaranya atau mak comblangnya siapa? Nah, kadang-kadang lupa kamu itu loh, yang rancang kamu siapa? Tiba-tiba ada itu. Semuanya dipikirkan. Diri sendiri kadang-kadang lupa. Akhirnya malah terkesan dengan kemakhlukan, makhluk ini makhluk itu, dengan pencipta makhluk malah lupa. Itulah diantara ngerenung-renung kuasa Allah, ngerenung-renung mengenai kepastian adanya pengaturannya Allah. Ini adalah yang dikatakan oleh sebagian ulama yang dimaksud tafakkuru sa'ah, berpikir sesaat lebih afdal dari 60 tahun itu 60 tahun ibadah itu. Berpikir yang memang berpikir itu menuju meningkatkan mutu Islam kita, mutu iman kita, mendorong semangat kita di dalam menyempurnakan amal.
Nanti kalau kita nggak merenung mengenai penciptaan, kuasa Allah, pengaturan gaib, nanti lama-lama hidup kita ini seperti orang nggak bertuhan. Apa saja materi, apa saja yang ngatur itu makhluk, lingkungan, terpengaruh. Sampai lupa pada pengaturan gaib. Maka sifatnya orang beriman adalah memahami Allah dengan al-zahir. Memang tafsirannya banyak ya. Kemudian yang kedua, al-batin. Dialah yang maha tersembunyi bagi orang-orang yang tidak beriman. Perasaannya sesuatu itu kebetulan semuanya, ini kebetulan anaknya ini, kebetulan untung, kebetulan semuanya. Padahal kebetulan itu kan nggak pernah ada. Wong kita ini dulu loh, nggak ada kok tiba-tiba kebetulan itu gimana? Kita nggak nganggep tumbuhan itu kebetulan tumbuh. Kita kalau buat pertanian ini kita rancang. Maka Imam Fakhrul Razi beliau membuat satu perumpamaan. Kalau ada orang, dia sedang duduk, ngelihat bola. Dia ini ngelihat bola, ngelinding di depan dia. Seret. Maka kalau ngelindingnya itu hanya sekali, dia pikir, oh ini mungkin terterpa angin kebetulan. Mungkin dia akan dianggap wajar lah, memang itu bukan satu perenungan. Yang perlu direnungi, yang serius, bola lewat gitu saja. Tetapi ada bola lewat di depan dia, di jam-jam tertentu dengan garis yang itu saja. Ini jam sekian lewat sini, jam sekian lewat sini, jam sekian terus berhari-hari begitu terus. Loh, ini siapa yang rancang kok iso tepat terus begitu terus? Nah. Oh, ini ada yang gelindingkan. Oh, teman saya itu tuh yang gelindingkan ternyata. Ini terus digelindingkan. Nah, ini bola kecil aja yang menempati tempat yang berkesinambungan di tempat-tempat yang telah tertentu, kita nganggep pasti ada yang gelindingkan. Nah, ini tiap hari itu matahari itu gelinding segitu gedenya. Nah, bulan terbit, tenggelam, terbit, menengah, tenggelam. Masa yang gede segitu itu nggak ada yang gerakkan? Nah, itu bola yang kecil itu aja loh. Kita yakin ini jelas ini. Kok ini? Ini pas awal bulan, pas purnama, pas ini gerhana, pas ini ganti terus. Dan itu aja. Yang dikatakan dalam surat Yasin, Allah atur bumi ada porosnya, kemudian matahari ada porosnya, kemudian ada bulan ada porosnya. Maksudnya ada poros itu ada terminalnya, terminal memulai, terminal gitu. Terus begitu. Ini pas jam sekian, akhirnya setiap awal bulan kita bisa ruqyah. Pakai hamzah lah ya, kadang-kadang orang itu ruqyah akhirnya nyuwuk akhirnya. Jadi kalau itu enggak berkesinambungan urut itu kita nggak bisa. Ru'yah itu nggak bisa. Ada ru'yah, ada pergantian hari, ada penentuan sholat, penentuan ini tanya. Bagi orang menerung, semua yang di sekeliling kita itu menunjukkan bahwa ada yang ngatur dan yang ngatur hanya satu.